Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang Al-Fakir hormati para YouTuber dimanapun antum berada, insyaallah pada kesempatan ini Al-Fakir akan membahas sedikit tentang yaitu keutamaan daripada kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan Maulid Nabi, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala hajat kita, keinginan kita, harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sabab wasilah turunnya rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir pada kesempatan ini akan membacakan satu keterangan yang mana keterangan ini disampaikan oleh Sayyidina Al-Hasan Basri yang termaktub dalam kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in jilid ketiga halaman 364. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Hasan Basri qaddasallahu sirrahu, wadidtu law kana li mislu jabali uhudin dhahaban la anfaqtuhu ala qiraati maulidir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Basri mengatakan bahwa aku cinta, aku senang apabila aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, niscaya aku akan infakkan, aku akan belanjakan untuk yaitu memperingati Maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa para hadirin jamaah YouTuber. Imam Hasan Basri ini adalah seorang tabi'in. Beliau adalah salah satu murid daripada Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi jauh sebelum Imam Syafi'i, jauh sebelum Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik, beliau sudah mengatakan bahwa luar biasa tentang masalah yaitu keutamaan daripada memperingati atau merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan seperti itu, seumpamanya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, niscaya pasti aku akan belanjakan untuk kepentingan yaitu memperingati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulid Nabi ini luar biasa. Bahkan di kitab-kitab yang lain dikatakan bahwa termasuk langsung Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, faqala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlihi, dengan karunia Allah, wa bi rahmatih, dan rahmat Allah. Para ulama mufassirin mengatakan yang dimaksud dengan fadl rahmat Allah itu adalah yaitu lahirnya kekasih Allah Subhanahu wa taala, nabi yang paling agung, nabi yang paling mulia, nabi yang paling disegani oleh musuh-musuhnya, nabi yang paling kasih sayang terhadap umatnya. Itulah utusan Allah yang terakhir, Sayyidul Wujud, Sayyidul Rusul, Sayyidul Saqalain, Sayyidul Arab wal Ajam,
Safirus Salam, Alamul Islam, Zatus Syarifah, Sahibil Maqamil Mahmudah, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pabidzalika falyafrahu, maka dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, falyafrahu, kalian bergembiralah. Nah, di sini kita dapat kesimpulan bahwa dengan memperingati Maulid Nabi, kita menunjukkan, melihatkan, bahkan kita mengajak kepada umat muslimin muslimat dimanapun berada, kita ini harus berbangga diri, harus bergembira sepenuh hati dengan yaitu memperingati lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dan juga hal ini diperkuat oleh hadis qudsi yang berbunyi laulaka lamma khalaqtul aflaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, kalau bukan engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan membikin atau membuat muka bumi ini, jikalau aku tidak akan menciptakanmu. Aku tidak akan menciptakan 7 lapis langit, tidak akan menciptakan 7 lapis bumi, surga, neraka, termasuk diri kita sebagai umatnya. Kita ini sekarang baru baru ikrar, baru mengaku, belum tentu kita diaku oleh Kangjeng Nabi, belum tentu kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi ya, ulama-ulama salafus soleh, ulama-ulama kita dari dulu menganjurkan untuk yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tujuannya yaitu adalah yang pertama, kita membesarkan syiar Islam. Dengan adanya memperingati Maulid, kita perkuat silaturahmi, kita tolabul ilmi, kita mendengarkan fatwa, nasihat, mauidhah hasanah daripada guru-guru mulia kita, daripada ulama, dari para habaib, para asatid, para hujjaj, abuya, mama, dan lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan, kita adalah yaitu untuk membesarkan syiar Islam. Jadi akhir-akhir ini banyak di mana-mana yang membid'ahkan Maulid dan lain sebagainya. Kita jangan dengar orang-orang seperti itu. Kita hidup di negara Islam, kita hidup di negara Republik Indonesia ini dari dulu zaman Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan ulama-ulama yang lainnya, pendiri Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya, suka memperingati Maulid Nabi. Nah, kita kalau bukan mengikuti para ulama terdahulu, maka kita mau mengikuti siapa lagi para hadirin? Lalu kemudian qala Junaid al-Baghdadi rahimahullahu, man hadara maulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Lalu kemudian Al-Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, siapa orang yang menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu, dan orang tersebut tidak lain dan tidak bukan niatnya adalah yaitu untuk mengagungkan derajat Nabi, maka faqad faza bil iman, orang itu yakin pasti akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Ini yang ngomong Imam Junaid al-Baghdadi, ya, bukan ulama-ulama sekaliber ustadz dan lain sebagainya. Ini seorang wali besar, Al-Imam Junaid al-Baghdadi. Tadi juga Al-Imam Hasan Basri, luar biasa, ya, mereka termasuk tabi'in, atba'ut tabi'in dan lain sebagainya. Satu lagi, qala Ma'ruf al-Karhi ta'dhiman qaddasallahu sirrah man hayya'a li ajli qiraati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammala ta'dhiman li maulidihi hasyarallahu
hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Lalu kemudian Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi mengatakan, barang siapa yang menyediakan makanan tujuannya adalah untuk, yaitu memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jama' ikhwanan, lalu orang itu mengumpulkan teman-temannya, saudaranya, tetangganya dan lain sebagainya, wa auqada sirajan wala bisa jadidan, lalu yaitu memakai pakaian yang paling bagus, yang paling wangi, yang paling baru, wa ta'attara wa tajamala, lalu kemudian orang-orang tersebut memakai wangi-wangian, wa tajamala, bersolek, memakai pakaian yang paling bagus, ya. Tujuannya yaitu adalah ta'ziman li maulidihi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti di hari kiamat, hasyarallahu taala yaumal qiyamati ma'al firqatil ula, maka orang-orang tersebut akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama golongan yang pertama, minan nabiyyina, dari golongan para nabi. Wa kana fi a'la illiyin, dan mereka akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita harus benar-benar meyakini bahwa maulid Nabi ini adalah merupakan dianjurkan, disyariatkan, termasuk niat kita. Ya, niat kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengagungkan, memuliakan daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala as-siris sikti man qasada maudhi'an yuqra'u fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah li annahu ma qusida dzalikal maudhi'u illa li mahabbatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala alaihi salam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Malahan Imam as-siris sikti mengatakan bahwa barang siapa yang menuju satu tempat di mana tempat tersebut dibacakan maulid Nabi. Maudian ini menurut santri adalah isim nakiroh, jadi tidak tentu tempatnya, apakah mau di masjid, di langgar, di musola, mau di pesantren, mau di lapangan, mengadakan tabligh akbar dan lain sebagainya, sama, itu namanya maudi. Faqad qasada raudatan min riyadil jannah, maka orang tersebut sama saja menuju taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bi annahu ma qusida dzalikal maudhu illa li mahabbatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang tersebut datang ke tempat yang dibacakan maulid itu adalah tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala alaihi salam, malahan hal ini diperkuat oleh hadis Kangjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku maka akan bersamaku di surga. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Nanti di hari kiamat orang-orang itu, kita umat muslimin akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Bayangkan para hadirin, kita kalau cinta kepada Kangjeng Nabi, maka kita harus melaksanakan yaitu maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini juga diperkuat oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti fi kitabihil wasail fi syarhis syama'il. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini adalah merupakan ahli hadis, muhaddits. Beliau hafal 300.000 hadis. Beliau tidak membid'ahkan maulid. Malahan beliau luar biasa mengatakan di dalam kitab wasailnya, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu bi ahli dzalikal makan wa amma humullahu birrahmah.
satu tempat atau masjid atau rumah yang dibacakan yaitu dibacakan maulid Nabi, ya, dibacakan kitab-kitab maulid seperti kitab Maulid Deba, Syarful Anam, Maulid Berjanji, Maulid Simtud Duror, Maulid Diaul Lami, Maulid Syarabut Tahur, Qasidatul Burdah dan lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan isinya adalah yaitu menceritakan tentang biografi makhluk yang paling mulia, yang paling agung, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat itu akan dikelilingi oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hadir di tempat maulid, ya, maka malaikat-malaikat yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu memintakan ampun kepada Allah, ya, untuk orang-orang yang senantiasa menghadiri majlis, yang di majlis tersebut diadakan peringatan Maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mungkin itu saja yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan walaupun hanya sebentar, hanya sedikit, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan syafaat dari Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari Al-Fakir cukup sekian, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.